Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Dimas Chandra Dinata, nomor Taruna 1901106, kelas Transportasi Darat 316. Untuk yang pertama, menggunakan background, membuat link dan konektor. Langkah pertama, cari lokasi yang ingin dibuat melalui Google Maps dan di screenshot lokasi, kemudian disimpan. Selanjutnya, buka aplikasi Visim, klik background pada toolbar sebelah kiri. Kemudian, klik kanan pada lembar kerja dan tambahkan background berupa hasil screenshot lokasi tadi. Tentukan skala yang sesuai dengan klik kanan pada gambar dan klik Set Scale. Kunci background agar tidak bergerak dengan cara klik gambar gembok pada toolbar kiri background. Selanjutnya, klik link pada toolbar kiri dan mulai menjiplak jalan pada background dengan cara menekan Ctrl dan klik kanan dan drag sesuai panjang jalan. Setelah itu akan keluar Windows karakteristik jalan. Diisi sesuai dengan karakteristik jalan yang telah ditentukan. Kemudian lakukanlah pada masing-masing ruas jalan. Selanjutnya, klik Ctrl dan tekan klik kanan, drag pada bagian pangkal, tetapi bukan di ujung link, menuju link lainnya untuk membuat konektor. Lakukan pada masing-masing link sehingga seluruh jalan terkoneksi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama Taruna Nindya Teguh Alzikri, Notar 1901393, kelas Transdar 316. Izin menyampaikan bahwasanya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menginput data lalu lintas pada aplikasi Visim. Langkah-langkah yang pertama, klik Vehicle Input pada toolbar kiri dan buat vehicle route pada masing-masing ruas jalan yang menghubungkan jalan antar simpang. Kemudian, beri nama pada masing-masing route di bar Static Vehicle Routing Decision. Kemudian, isi arus sesuai data rail flow yang ada pada masing-masing simpang.
Kemudian, klik Vehicle Input pada toolbar kiri. Selanjutnya, klik pada masing-masing jalan yang sudah memiliki ujung vehicle route dan atur volume dan pilih komposisi kendaraan ruas sesuai data pada bar vehicle input. Yang terakhir, lakukan pada seluruh ruas jalan di persimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Alfandi Aulia Putra, Notar 1901035, kelas Transportasi Darat 316, Pola Pembibitan Kabupaten Kutai Kartanegara. Siap, terima kasih. Berikut adalah langkah-langkah untuk memasang apil. Langkah yang pertama adalah pilih sinyal kontrol pada bar di atas dan pilih sinyal controllers. Lalu kemudian buat baru sinyal controllers dan muncul window sinyal controllers. Klik edit sinyal kontrol. Lalu beri nama klik pada sinyal groups dan tambahkan jumlah sinyal sebanyak kaki simpang yang ada. Misalnya ada 4 sinyal, maka tambahkan sejumlah 4 kaki simpang yang ada. Lalu, masuk pada salah satu sinyal, pilih default sequence, dan pilih sesuai urutan lampu, sesuai aturan lalu lintas di Indonesia, yaitu merah, kuning, dan hijau, dan diatur pada masing-masing arah. Selanjutnya, masuk pada sinyal program, dan buat satu program. Setelah itu, masuk ke program dan atur siklus lampu sesuai data yang disediakan mulai dari total siklus dan siklus merah, hijau, kuning pada masing-masing arah. Ketika semua itu sudah dilakukan, lalu simpan. Klik sinyal heads pada toolbar kiri dan beri sinyal heads pada masing-masing ruas jalan. Maksudnya per jalur. Dengan cara klik kontrol dan klik kanan pada lajur jalan. Lalu selanjutnya, keluar window sinyal heads dan atur sinyal heads sesuai lokasi.
Misal untuk kaki simpang utara menggunakan sinyal kontrol utara. Begitu juga dengan arah yang lain. Lalu, lakukan semua itu pada masing-masing kaki simpang. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Alha Maulana Nur. Notar 1901037, kelas Transdar 3.16. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pada aplikasi Visim dan juga menghasilkan output berupa Excel, kemudian tampilan grafis atau gambar, dan juga video. Baik, untuk step yang pertama, untuk menjalankan suatu evaluasi yaitu diperlukan membuat sebuah node. Dengan klik pada toolbar kiri, node, kemudian buat node di simpang dengan cara klik kanan. Dibuat kotak ya. Diberi nama node 1. Nyalakan evaluasi dan dynamic assignment. Kalau sudah, paskan dengan simpang yang ada, simpang yang telah dibuat. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya yakni masuk pada tab Evaluation, kemudian masuk ke Configuration. Nah, selanjutnya untuk pilihan Nodes kita nyalakan Collect Data from Nodes, dan untuk to time dan interval kita ganti ke 600 karena aplikasi yang kita gunakan saat ini adalah student version. Kemudian klik More. Untuk start of delay segment ini akan melakukan pendataan 100 meter sebelum node. Jadi ini kalau memangnya misalnya mau dikurangin boleh, mau ditambahkan juga boleh, sesuai selera. Di sini saya akan memakai 100 meter saja. Klik OK. Continue. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya yakni pada result list, kemudian pilih ke node result. Nah, dari node result sendiri tidak keluar banyak, tapi kita tidak perlu semua. Kita hanya perlukan beberapa. Jadi, hapus beberapa saja yang tidak diperlukan seperti full consumption, emission, stops delay, dan person delay. Oke, untuk yang lainnya, simulation run, time interval, movement, queue length maximum, vehicle all, persons, ini tidak perlu soalnya tidak ada pejalan kaki, level of service value all, dan vehicle delay, tundaan kendaraan. Oke. Kalau sudah, klik OK. Nah, nanti di tabel sini akan keluar hasil setelah dilakukan simulasi. Jadi semua akan terdata di sana. Kemudian klik simulasi dan parameter, kita ganti parameternya dulu. Untuk periodenya sendiri kita gunakan 600 detik supaya tidak terlalu lama. Kemudian untuk berapa kalinya kita pakai 2 untuk 2 kali evaluasi, dan juga random seed increment-nya 2. Klik OK. Nah, setelah selesai semua,
kita mulaikan simulasinya. Do you want save the change? Yes. Ini disimpan. Nah, di sini nanti akan keluar hasil dari evaluasi node tersebut. Untuk mempercepatnya, kita klik quick mode supaya nanti supaya cepat selesai dan hasilnya langsung keluar. Oke. Di sini sudah selesai dan kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, karena kita hanya menggunakan 600 detik saja. Di sini evaluasi sudah keluar. Oke, untuk selanjutnya yakni bagaimana cara output ke Excel. Untuk output ke Excel, tadi setelah kita lakukan evaluasi dan menggunakan evaluasi dari node, klik tanda save to file. Nah, kita simpan terserah di mana, kita simpan di sini aja ya, kelompok 2 node results, klik save. Nah, dari sini sudah kita simpan. Kemudian kita buka Microsoft Excel. Oke, Microsoft Excel sudah keluar. Kemudian klik open dan cari data tadi yang berekstensi ATT. All file. Oke, foto, kuliah. Nah, ini kita buka. Nah, dari sini kita akan lakukan pemisahan file-file ini. Kita set ke Baltang. Nah, dan next. Untuk pemisahnya di sini dipisahkan oleh tanda apa? Di sini ternyata dipisahkan oleh titik koma. Jadi kita pilih titik koma. Nah, pemisahan antar. Klik next. Oke, kita tutup general. Finish. Oke, di sini hasilnya sudah keluar. Evaluasi yang di-outputkan menuju ke Microsoft Excel. Setelah itu kita save. Save Excel workbook. Kita simpan berupa file Excel ya. Hasil evaluasi sudah simpan pekalongan. Nah, sudah tersimpan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya yakni kita akan menunjukkan cara output berupa grafik atau gambar, graphical output ya, berupa gambar dengan cara klik pada node ini di sini, kemudian geser ke bawah dan kita centang turn value visualization, legendnya juga, show query length, antriannya, panjangnya, kemudian length labelnya juga ditampilkan, panjang antriannya ya. Kemudian ganti warna sesuai keinginan sehingga bisa menarik mata. Kalau sudah, langsung pencet di luarnya. Kemudian juga untuk yang turn value visualization juga kita ganti sesuai selera. Oke, misalnya saya di sini warna hijau. Oke. Di sini warna hijau, oke. Nah, di sini sudah keluar visualisasi pada persimpangan output berupa gambar, graphical output. Kemudian setelah itu kita screenshot dengan cara klik pada gambar kamera ini. Kemudian simpan di file yang diinginkan. Graphical output.
Oke, nah otomatis akan tersimpan. Kemudian kemudian untuk yang ketiga yakni saya akan menunjukkan cara untuk menghasilkan output berupa video. Nah, untuk langkah pertama kita masuk ke tampilan 3D dulu. Nah, dari tampilan 3D ini kita set dulu posisi kameranya yang enak seperti bagaimana. Misalnya saya mengambil di pendekat sebelah selatan dulu. Kemudian klik gambar kamera dan add camera position. Kita namakan kamera selatan. Kemudian add kita hapus dulu. Kemudian selesai. Kemudian tentukan kamera kedua. Misalnya saya ngambil di sebelah timur. Nah, dari sebelah timur sini kita add lagi, add kamera timur. Selesai. Kemudian yang ketiga posisinya saya ingin posisi bird eye atau di atas. Seperti ini. Nah, kemudian simpan kameranya, add bird eye. Oke, tambahkan bird eye. Selesai. Apabila selesai semua, lanjut ke presentation. Kita matikan animation with any file, kita matikan. Kemudian nyalakan record AVI sehingga nanti outputnya berupa AVI. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat storyboard. Storyboard ini fungsinya buat nanti kamera seperti membuat jalan ceritanya bagaimana. Kita tambahkan satu dulu. Kemudian setelah sudah ada storyboard pertama, kita masukkan posisi kameranya di mana. Untuk yang pertama, kita gunakan kamera selatan. Nah, posisinya pakai kamera selatan. Start time-nya kita pilih 0 aja, soalnya dari detik pertama. Oke, kita oke. Kemudian untuk transtype-nya kita pakai smooth start ya, soalnya dia kamera pertama. Kemudian kita tambahkan kamera lagi, kita pakai kamera timur. Nah, sudah ada kamera timur. Kemudian kita mulai pada detik jangan lama-lama, mungkin 30 detik. Oke. Dan yang terakhir kita namakan ini bird eye, kamera bird eye. Nah, dimulai pada detik saya pakai ke 60 ya. Nah, oke, smooth end. Oke, setelah selesai semua, kita langsung ini bisa mulaikan simulasi. Dilihat parameter dulu ya. Kalau udah cocok. Nah, ini kan simulasinya 600 detik, tapi untuk rekamannya kita cuma pakai sekitar 1 menit. Kita klikkan, ya kita save. Nah, ada masalah, kita matikan background map aja lah. Untuk kompresor kita pakai Microsoft Video, compression quality pakai 75 aja, kita oke. Nah, ini merupakan proses perekaman yang mungkin FPS-nya turun karena memang spek komputernya kurang bagus. Jadi untuk proses perekaman ini seperti yang saya masukkan input data tadi, yakni 0 sampai 600 detik. Tapi untuk posisi kamera saya cuma setting 3 aja. Jadi nanti posisi terakhir yakni pada posisi bird eye yang dimulai pada detik ke-60. Jadi pada detik ke-60 nanti akan posisi bird eye sampai detik ke-600 gitu. Kalau misalnya tidak ingin lama-lama ya pada parameternya tadi waktunya bisa dikurangin simulasinya gitu. Oke, langsung kita percepat saja karena videonya waktunya 600 detik. Nah, seperti itu untuk cara video output. Nanti outputnya sudah tertera setelah video simulasinya sudah selesai. Terima kasih.